Gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur hingga kini masih menjadi perhatian. Getaran yang terus terjadi membuat masyarakat terdampak harus menghadapi situasi yang tidak mudah. Di tengah kondisi tersebut, berbagai pihak ikut turun tangan memberikan bantuan, mulai dari bantuan kebutuhan sehari-hari, dukungan sosial, hingga pendampingan langsung untuk masyarakat yang terdampak. Menariknya, sejumlah selebritas juga memilih datang langsung ke NTT. Bukan sekedar mengirim bantuan dari jauh, mereka ikut melihat kondisi warga, terlibat dalam kegiatan sosial, sekaligus memberikan semangat di tengah situasi yang penuh kekhawatiran. Salah satunya adalah Ciki Fauzi, yang disebut sudah lebih dulu berada di NTT. Masya Allah, jadi kita nurunin ini bantuan-bantuan setelah 20 jam sampai, dan ini dibantuin masyarakat di sini, warga di sini. Dan ini bapak yang paling semangat bantuin. Ya sih bang. Jangan dilempar, jangan dilempar. Itu. Bagus sunsetnya. Ini cantik banget, masya Allah sunsetnya. Sunsetnya bagus. Sunset Gun. Makasih adik udah bantuin. Ya, oke. Tidak. Pak Adris yang semangat ngebantuin nurunin barang bersama masyarakat di sini. Halo Pak Adris. Aduh, goyang. Makasih gacor nih Pak Adris. Hai, apa nih? Kamu juga nih. Mantap. Awas. Bukan apa. Hai, susu. Ciki, habis ngapain? Habis bersama masyarakat nurunin logistik yang kita bawa selama 20 jam. Ini yang jagoan Mida, gue mah ngintilin Mida aja di sini. Ciki bahkan menceritakan bahwa tempat yang digunakannya untuk bermalam turut terdampak akibat gempa yang masih terjadi. Reruntuhan disebut terjadi di lokasi tersebut karena guncangan yang terus dirasakan. Kondisi ini tentu menjadi pengingat bahwa berada di wilayah terdampak gempa bukan perkara sederhana. Bayangkan saja, ketika malam tiba dan waktunya beristirahat, masyarakat masih harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya gempa susulan. Ciki yang berada langsung di lokasi pun bisa merasakan bagaimana situasi tersebut tidak hanya terlihat dari pemberitaan, tetapi benar-benar terjadi di depan mata. Ini jam sekitar 6.47 waktu sini. Lihat semua orang langsung keluar. Tadi kita dari tenda. Ini gemeter. Sampai rumah. Intens gempa. Tapi yang barusan nih goyang banget. Sampai mobil goyang. Sampai Rumah kita depannya. depan rumah kita runtuh-runtuh gitu. Kayaknya termasuk rumah yang kuat. Kita lagi di tenda. Jadi nggak tahu ini gempa susulannya banyak banget. Gimana? Udah di keluar semua. Ini tempat kita semalam diskusi macam-macam. Dan ternyata, aksi sosial ke NTT juga dilakukan oleh Atta Halilintar. Atta disebut terbang dari Jakarta menuju NTT untuk memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat terdampak. Tidak hanya membawa bantuan, kehadiran Atta juga menjadi bentuk dukungan moral, sekaligus hiburan bagi warga yang sedang menghadapi masa sulit. Karena dalam situasi bencana, bantuan memang bukan hanya soal barang.
Ada masyarakat yang membutuhkan makanan, tempat aman, perlengkapan sehari-hari, tetapi ada juga yang membutuhkan dukungan secara emosional. Bismillah, hari ini kita akan berangkat. Kita doakan yang terbaik buat teman-teman di sana. Semoga bisa memberikan semangat buat teman-teman di sana, buat adik-adik di sana. Dan juga kabarnya hari ini masih terus terjadi gempa. Belum selesai. Pray for NTT, all eyes on NTT. Kita doakan teman-teman kita di sana. God bless. Sampai jumpa. Kehadiran orang-orang yang datang untuk menyapa, mendengarkan cerita, dan memberikan semangat tentu bisa menjadi energi tersendiri bagi mereka. Dan yang paling penting, aksi seperti ini diharapkan tidak berhenti hanya karena pemberitaan mengenai gempa mulai berkurang. Sebab proses pemulihan setelah bencana membutuhkan waktu yang panjang. Rumah yang rusak harus diperbaiki, fasilitas umum harus dipulihkan, kebutuhan masyarakat harus terus dipenuhi, dan warga juga membutuhkan pendampingan untuk kembali menjalani kehidupan seperti sebelumnya. Semoga semakin banyak pihak yang ikut membantu masyarakat NTT dengan cara masing-masing. Dan untuk masyarakat yang berada di wilayah terdampak, semoga selalu diberikan keselamatan, kekuatan, dan ketabahan menghadapi situasi ini. Karena ketika bencana datang, yang paling dibutuhkan bukan hanya rasa iba, tetapi kepedulian yang benar-benar hadir dan bantuan yang nyata.